Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini Tuhan izinkan kita boleh berkumpul bersama. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan boleh izinkan kami untuk bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Jikalau dalam kehidupan kami, tindakan, perkataan, dan perbuatan kami, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari, sering mendukakan hati-Mu, kami mohon Roh Kudus melembutkan hati kami, pulihkan kami dengan darah-Mu, basuh kami Tuhan, sehingga saat ini kami boleh layak menghampiri hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba mohon hikmat dan kuasa pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu, untuk Tuhan setiap perkataan yang keluar semuanya hanya berasal dari kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk membaca firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini firman Tuhan akan saya pilih di dalam Lukas pasalnya yang ke-7. Firman Tuhan Lukas pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-50. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu firman Tuhan dengan tema Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekangnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakimu. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekangnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini datang kepada kita, mengajarkan kita tentang sebuah pengorbanan. Tema kita di bulan ini berbicara tentang memberikan kepada Tuhan. Tentunya timbul dalam pikiran kita, memberikan kepada Tuhan itu apa? Bukankah semua itu adalah milik Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan mengajarkan kita tentang banyak hal memberi. Di sini kita melihat bahwa kisah tentang seorang perempuan berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang dengan segala kerendahan hati untuk Tuhan. Secara ilmu pengetahuan, memberi berarti kita menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau kita mengorbankan sesuatu milik kita kepada orang lain. Karena rasa kasihan,
Karena kita ingin menjadi berkat buat orang lain, sehingga kita mengorbankan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam bahasa Yunani dikatakan dino yang berarti memberi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita tentang banyak hal untuk memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan pikiran kita. Tetapi pertanyaannya, apakah semuanya itu yang dimaksud dengan memberikan kepada Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu baik adanya. Tapi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melihat apa yang tertulis di dalam setiap firman Tuhan di setiap ayat ini. Yang pertama, mari kita melihat di ayatnya yang ke-38. Saya mencatat di sini di ayat 38. Poin yang pertama saya lihat adalah perempuan itu membasahi atau mencium kaki Tuhan. Dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh sebagai suatu rasa bersalah, rasa penyesalan yang selama ini dia rasakan. Bagi perempuan ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga bagi dia. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan apa kata orang, apa kondisi dan keadaan yang ada di situ. Perempuan ini dengan kerendahan hati dia membasahi, mencium kaki Tuhan dengan tak henti-hentinya. Dan yang kedua, dia menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu, inilah suatu pengorbanan yang ditunjukkan oleh perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Dia tidak peduli dengan apa kata orang, tetapi dia melakukannya dengan ketulusan hatinya. Karena dia tahu bahwa siapa yang sedang dia berikan pengorbanan ini, yaitu Tuhan yang empunya segala ciptaan. Dan yang ketiga yang saya lihat di ayat 38, yaitu dia mencium kaki Tuhan. Bisakah kita bayangkan ketika kita mencium kaki seseorang? Pasti itu adalah suatu hinaan, suatu cemoohan yang mungkin itu adalah suatu beban juga ketika kita melakukan itu ke orang lain. Banyak orang hari-hari ini sedang mempertahankan harga dirinya. Padahal di dalam kehidupannya, dia terus menyembunyikan dosa yang tidak pernah dia mau lepaskan. Tetapi perempuan berdosa ini datang kepada Tuhan Yesus dengan melakukan suatu perbuatan atau tindakan, suatu pengorbanan yang luar biasa dengan kerendahan hati. Dia melakukan, dia membasahi atau mencium kaki Tuhan. Dia menyekanya dengan rambut dan dia mencium kaki Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ini mengajarkan kita Bapak Ibu untuk kita hidup di dalam suatu sikap kerendahan hati. Tidak peduli dengan apa kata orang. Seringkali ketika kita ingin melakukan suatu pengorbanan, kita memikirkan situasi dan kondisi. Inilah yang kadang menghalangi berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Untuk itu, firman Tuhan datang mengajarkan kita untuk melihat bahwa suatu pengorbanan yang dilakukan perempuan ini, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Poin yang kedua yang saya ingin catat di sini adalah, mari kita melihat di ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan situasi dan kondisi perempuan. Maksud saya, bagaimana hatinya perempuan ini ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus dengan suaranya yang sangat lembut berkata, dosamu telah diampuni. Bisa dibayangkan betapa tenangnya hatinya perempuan itu pada waktu dia mendengarkan suara yang lembut berkata, dosamu sudah diampuni. Perempuan ini telah melakukan suatu pelayanan kasih yang luar biasa, yang mungkin tidak dilihat orang lain. Orang hanya melihat situasi dari luar, orang hanya memandang dari atribut dari luar, tetapi sesungguhnya tahukah kita bahwa dalam hati seseorang hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu yang kekasih dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar kepada perempuan ini. Di ayat 47 dia mendapatkan suatu kelegaan, suatu kelepasan, suatu beban, tekanan hidup yang selama ini dia rasakan. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Yang dia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk dia lakukan kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihinya. Sehingga Tuhan berkata bahwa, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Wow, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ampunilah musuh-musuhmu. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kamu. Kadang ini sesuatu hal yang sepertinya berat. Sepertinya tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mau datang kepada Tuhan untuk melepaskan beban ini, maka apa yang akan kita rasakan? Yang kita rasakan adalah keteduhan hati, ketenangan bagi jiwa kita. Iblis sangat cerdik, sangat pintar bermain di balik setiap dosa yang kita tutupi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menarik di sini kita melihat di ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Di sini ada terjadi percakapan dan juga ada perumpamaan yang Tuhan katakan. Di ayat yang ke-39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu,
Ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakimu. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekangnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Apa artinya firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan yang dimiliki oleh Simon, kesombongan yang dimiliki oleh orang Farisi, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Justru perempuan berdosa itu mendapatkan pujian dari Tuhan. Tuhan berkata, ia lebih banyak berbuat kasih. Tuhan mengangkat suatu perumpamaan sehingga membuka pikiran orang Farisi dan Simon sebagai murid Tuhan. Mereka dalam kapasitas mereka, Simon yang berkata bahwa dia sudah bersama dengan Tuhan, sehingga secara tidak sadar kesombongan itu mulai timbul di dalam hati dan pikiran seseorang. Di ayat yang ke-39, orang Farisi itu yang mengundang Tuhan, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah ini. Seringkali kita memandang rendah orang lain. Seringkali kita melihat kekurangan orang lain. Seringkali kita tidak mengerti, kita tidak memahami bahwa sebenarnya jauh di dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu, hanya Tuhan yang tahu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang ada di dalam hati orang Farisi dan Simon? Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa tidak tahu ke kita bahwa hati kita adalah Tuhan yang punya. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita, semua milik Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Penting sekali untuk kita menyadari bahwa segala sesuatu yang dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Kesombongan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Untuk itu mari kita belajar seperti perempuan berdosa ini. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di situasi di sekeliling itu. Orang Farisi dan banyak orang yang datang ke tempat itu yang melihat, tetapi dia sangat mengasihi Tuhan. Dia melakukan suatu pengorbanan, pemberian yang begitu berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, di mana Tuhan sempat menyinggung juga tentang kasih. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 berkata bahwa kasihlah yang terbesar. Sekalipun kita memiliki karunia, bernubuat dan lain sebagainya. Kapasitas orang Farisi, mereka merasa diri mereka lah yang paling hebat. Mereka merasa diri mereka yang paling penting. Orang-orang yang rendahan, orang-orang yang dikatakan dalam kemiskinan, itu tidak dipandang oleh orang-orang Farisi. Bapak Ibu, Tuhan tidak peduli dengan apa latar belakang kita. Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita miliki. Tetapi yang Tuhan peduli adalah kita mau datang kepada Tuhan. Datang mengakui segala kesalahan kita. Datang kita menanggalkan segala kesombongan kita. Kita kadang secara tidak sadari kita menyombongkan apa yang ada pada kita. Kita menyombongkan orang-orang hebat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kita andalkan, yang punya kedudukan. Secara tidak sadar itu mengangkat diri kita. Dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang dalam keadaan sombong. Bapak Ibu, mari Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Perempuan ini datang dengan suatu beban yang luar biasa, suatu tekanan hidup yang luar biasa. Tetapi dengan imannya dia percaya bahwa kuasa Tuhan, Anak Allah, Yesus mampu untuk mengampuni dan melepaskan dia dari segala beban kehidupannya. Bapak Ibu, untuk itu saya mendorong Bapak Ibu, mari bangkit. Jika itu ada di dalam hati kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, mengakuinya, melepaskan kepada Tuhan. Tanggalkanlah segala kesombongan, itu suatu kejahatan. Bukankah Adam dan Hawa jatuh? Itu karena kesombongan, karena mereka ingin hendak menyamai juga dengan Tuhan. Iblis datang menipu mereka, iblis datang untuk menggoda mereka, memanipulasi semua situasi sehingga apa yang terjadi? Mereka terlena dan mereka akhirnya mengikuti kehendak. Dan akhirnya mereka jatuh karena mereka juga ingin seperti Tuhan. Perlu kita tahu bahwa kesombongan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan.
Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur, kalau kita membaca dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150, banyak sekali ayat yang menyinggung bahwa orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang datang dengan beban, datang berseru kepada Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan akan melepaskan beban itu. Untuk itu, mari firman Tuhan mengajarkan kita untuk datang, memberikan itu kepada Tuhan, melepaskan beban itu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata seperti yang saya katakan tadi di dalam Matius 11 ayat 28, berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mengundang kita, Tuhan memanggil kita, mari anakku, mari. Lepaskanlah itu bebanmu di hadapanku. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga belajar di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 6 bagaimana jemaat di Makedonia pada waktu itu. Mereka memberikan sebagian harta mereka untuk menolong, untuk membantu pelayanan dari Rasul Paulus, Bapak Ibu. Mereka memberi dalam kekurangannya, dan jemaat di Makedonia sangat-sangat dalam keadaan dan kapasitas yang secara ekonomi mungkin mereka tidak terlalu kaya, tetapi mereka mau belajar memberikan apa yang ada pada mereka. Mari kita belajar, Bapak Ibu. Berikanlah sesuatu dalam dirimu kepada Tuhan. Belajar memberi dalam kekurangan. Firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 40. Firman Tuhan berkata di dalam Matius itu bahwa kalau kamu melakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu melakukan untuk aku. Itulah suatu pengorbanan. Kita memberikan, menolong saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Entah itu kita memberikan tenaga kita memberikan pikiran kita untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Apalagi di tengah-tengah pandemi, situasi dan kondisi seperti ini. Inilah kesempatannya. Mungkin kita berkata, ini untuk hidup saya pas-pasan. Bagaimana caranya saya mau memberi? Mari lakukan dengan imanmu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan begitu peduli dengan kita ketika kita mau memberi dengan kekurangan. Inilah poin yang penting menurut saya, bahwa ketika kita mau berkorban, memberikan sesuatu kepada Tuhan, mari lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan rela seperti yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia, di mana mereka memberikan dengan kekurangan mereka, tetapi mereka mendapatkan pujian yang luar biasa dari Rasul Paulus. Apalagi Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Sadarilah bahwa semua yang ada pada kita saat ini, semua hanya milik Tuhan. Semua hanya anugerah Tuhan. Bahkan nafas kehidupan yang masih hari ini Tuhan anugerahkan, itu hanyalah anugerah Tuhan. Syukuri. Mari berpikir, lakukanlah sesuatu untuk Tuhan di sekeliling kita. Ini adalah kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi. Kita beribadah di rumah-rumah. Firman Tuhan tidak berkata dia hanya hadir di gereja saja. Tidak, Bapak Ibu. Justru ini adalah sesuatu momen yang kesempatan buat kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah hidupmu. Lepaskanlah bebanmu, tanggalkanlah segala beban dosa yang ada saat ini, yang belum kita akui. Tuhan sedang menantikan, Dia Allah yang setia, Dia peduli dengan kita, Bapak Ibu. Mari saya mengajak Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, kita melihat suatu sikap yang tidak baik dari orang Farisi dan Simon ini, yang menganggap rendah orang lain. Belajarlah bahwa jangan kita menganggap diri orang lain lebih rendah dari kita. Tetapi mari kita belajar untuk memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Mazmur bahwa orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat di poin yang ketiga. Kita melihat di ayat yang ke-50 ini. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan ini mendapatkan suatu kelegaan ketika dia mendengarkan, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika kita membaca firman Tuhan dari khususnya perjanjian baru, seringkali kita menemukan kata iman. Iman ini adalah sesuatu yang berharga. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Logika, pengetahuan manusia seringkali menghambat, Bapak Ibu, untuk kita terima berkat dari Tuhan. Mengapa? Sudah jelas sekali di dalam firman Tuhan ini bahwa perempuan ini imannya dipuji oleh Tuhan. Dia membasahi kaki Tuhan, dia menyikanya dengan rambutnya, dan dia mencium kaki Tuhan. Itu dia lakukan dengan iman, karena dia percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Yesus ini punya kuasa. Sedangkan Simon bersama orang-orang Farisi, mereka bahkan sempat meragukan Tuhan. Mereka yang tadinya menganggap Yesus sebagai nabi, mereka mulai meragukan tentang kenabian Tuhan. Konsep kekristenan kita, iman kita kepada Tuhan,
Tuhan bukan hanya sekedar nabi, tapi dia lebih dari nabi. Dia adalah Tuhan yang layak mendapatkan pujian, yang layak mendapatkan penyembahan. Dia layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita, Bapak Ibu. Perempuan ini ketika dia mendengarkan perkataan Tuhan bahwa imanmu telah menyelamatkanmu, maka segala beban, segala tekanan hidup yang selama ini dia rasakan, rasa malu yang selama ini dia rasakan, semua lenyap oleh karena dia mendapatkan kelepasan dan pemulihan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 Bapak Ibu berkata, mengucap syukurlah di dalam segala, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Ketika Tuhan juga berkata kepada kita bahwa imanmu telah menyelamatkanmu. Bukankah itu memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu dorongan semangat untuk kita bangkit dari segala beban kehidupan kita. Karena perlu kita tahu Bapak Ibu, perlu kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan iman itu kepada kita untuk kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, lewat pengorbanan. Apapun yang saat ini engkau tabur, lewat air matamu. Engkau mungkin berkata di rumah, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika engkau datang kepada Tuhan berdoa untuk orang lain, kepentingan orang lain, berdoa untuk suamimu, istrimu, anak-anakmu, berdoa untuk mertua, orang tua, sanak saudara, bahkan orang-orang yang pernah mencemooh, bahkan memfitnah engkau. Bapak Ibu, saya mau katakan, Tuhan sangat memperhitungkan semua itu. Lakukanlah dengan iman. Karena hanya dengan iman yang dapat menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tetapi itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kerjakanlah segala sesuatu dengan iman. Maka engkau akan melihat hasil yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Ketika engkau sudah memberi, ketika engkau sudah menolong orang lain, mungkin engkau sudah belajar memberikan dari kekuranganmu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah. Sekalipun situasi dan kondisi saat ini yang diperhadapkan kepada kita, kita semua sama-sama menyatukan hati untuk berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Untuk itu, lewat momen dan kesempatan seperti ini, mari bertindaklah dengan imanmu, lakukanlah sesuatu lewat tindakan-tindakan sosial apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan untuk Tuhan. Mari belajarlah kepada firman Tuhan ini Bapak Ibu, seperti perempuan berdosa ini, dia mendapatkan suatu kelepasan ketika Tuhan sudah berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ucapan Tuhan adalah ucapan yang kekal Bapak Ibu. Ketika dia mengucapkan bukan hanya untuk jasmani tetapi hal-hal rohani, perempuan itu telah mendapatkan kelepasan di mana dia sudah masuk di dalam suatu kerajaannya Tuhan. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan percayakan iman kita untuk terus berkomunikasi. Bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Tetapi lakukanlah semua itu dengan ikhlas, tulus, dan rela. Tanpa ada beban Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa iman kita itu adalah dasar buat kita untuk bertindak dan melakukan. Sama seperti perempuan yang telah mendapatkan kelepasan, pemulihan yang sejati dari Tuhan. Biarlah kita juga boleh mendapatkan kelepasan dengan setiap tindakan iman yang kita lakukan selama ini. Taburlah terus, pada waktunya nanti kita akan menuai. Minta terus hati Tuhan, minta terus karakter Tuhan untuk terus mengubahkan kehidupan kita hari demi hari. Teruslah berkorban, teruslah lakukan yang terbaik selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai penutup, ada dua sikap penting yang kita melihat di dalam firman Tuhan ini. Sikap yang pertama adalah sikap yang ditunjukkan oleh perempuan yang berdosa ini. Meskipun ada beban, ada tekanan dalam kehidupannya, tetapi dia memberanikan diri untuk datang. Dia melakukan suatu pengorbanan untuk datang kepada Tuhan. Dia datang dengan suatu sikap kerendahan hati kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan memberikan suatu pujian kepada perempuan ini, bahwa perempuan ini telah berbuat kasih dengan imannya. Perempuan ini telah melakukan sesuatu yang layak dan pantas untuk Tuhan, sehingga Tuhan memuji. Sebaliknya Bapak Ibu, jangan kita seperti Simon dan orang Farisi, yang dalam kapasitas mereka merasa orang lain lebih rendah dibanding diri mereka. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kesombongan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tanggalkanlah kesombongan itu. Orang Farisi dan Simon tidak menyadari akan segala kesombongan mereka, sehingga Tuhan harus memberikan mereka perumpamaan dan ilustrasi supaya mereka sadar bahwa hal yang ditunjukkan oleh perempuan itu, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam dua sikap ini kita melihat bahwa ketika kita mau datang mengakui segala dosa, beban,
kita berikan itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan pujian sebaliknya kepada kita, bahwa imanmu telah menyelamatkanmu. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi suluh pedoman dalam langkah kehidupan kita. Izinkanlah kuasa Roh Kudus itu terus berkarya dalam kehidupan kita. Lakukanlah segala sesuatu yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Belajar dan terus belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebenaran firman Tuhan yang telah datang kepada kami, mengingatkan kami untuk belajar kepada seorang perempuan yang berdosa. Dia tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang dia alami. Tetapi yang dia peduli adalah dia percaya dengan imannya. Ya, setiap pengorbanan yang telah dia lakukan untuk Tuhan, dia mendapatkan suatu kelepasan, pemulihan karena dia percaya dengan imannya kepada Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kami untuk belajar seperti perempuan ini, memiliki sikap rendah hati, di mana Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan kami. Tuhan juga yang akan memuji iman kami. Ketika Tuhan, Engkau datang kelak kali yang kedua untuk menemukan iman kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sebaliknya Tuhan, kalau Engkau menemukan kami hidup dalam kesombongan seperti orang Farisi dan Simon yang dalam kapasitas menganggap diri orang lain lebih rendah dari diri mereka, kami minta Roh Kudus jamah hati kami, lembutkan hati kami sehingga kami mampu untuk Tuhan menghargai orang lain dan mengasihi orang lain lebih dari diri kami, seperti Tuhan telah melakukan kasih itu kepada kami. Tuhan berkata di kayu salib, semua sudah selesai. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Materikan di dalam lubuk hati kami. Tuntun kami dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.